Sekarang kami mau siapkan hati kami ingin menyembah, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan menjadi penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory Bapa, terima kasih. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama kita katakan, mari kita bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain
sebagai penyembahanku, takkan pernah ku bawa. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Hati kita, apa yang ada pada kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan kita yang terbaik. Hidup kita berikan kepada Tuhan. Ya Yesus, amin, amin. Ya Tuhan, Yesusku, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Saya ajak jemaat kita nyanyikan pujian sekali lagi. Takkan pernah ku bawa. Mari nyanyikan pujian dengan segenap hatimu. Apapun yang terjadi, persembahkan hidupmu bagi Tuhan pada saat ini. Mari kita senangkan hati Tuhan. Persembahkan hati kita, hidup kita, tanggalkan segalanya. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia dengan segenap hati kita. Amin. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Bagi Allah kita, haleluya, amin, amin. Salam jumpa saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita dipertemukan kembali walaupun kita berada di dalam ibadah online. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaan memang tidak menentu dan saya harap kita semua tidak ada yang lengah dengan keadaan-keadaan pandemi virus corona ini. Siapapun kita, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah rapid antigen atau PCR dan kemudian hasilnya negatif, tetap dilarang untuk lengah dengan keadaan ini. Demikian juga mereka yang sudah pernah dinyatakan positif dan kemudian negatif, demikian juga dilarang juga untuk lengah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, dalam segala keadaan kita memang berada di dalam satu situasi yang baru. Kita menjaga kesehatan, menjaga jarak, jauh dari kerumunan, mengenakan masker, cuci tangan, itu tetap harus kita perlakukan secara ketat supaya kita bisa membantu pemerintah, terlebih lagi sebenarnya untuk kepentingan diri kita sendiri. Baik Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini
kita akan membaca di dalam Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberang sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Ayat yang kedua, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak. Ayat yang ketiga, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Amin. Cukup sampai di dalam ayat yang ketiga, nanti akan kita lanjutkan di dalam ayat-ayat 6 dan seterusnya. Ya, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, seperti di dalam perikopnya ini adalah sebuah peringatan kepada bangsa Israel, dan sejarah ini, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita yang hidup saat ini, yaitu sebuah peringatan ketika Tuhan menjanjikan kemenangan, ketika Tuhan menjanjikan akan lepas dari maut, ketika Tuhan menjanjikan akan lepas dari ancaman atau bahaya. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita, bukan hanya Tuhan menjanjikan, tapi Tuhan menggenapi. Lalu peringatannya bukan jasa-jasa manusia. Jadi bukan karena jasa-jasa kita seperti perikop yang sudah kita baca, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasaku lah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itu, Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi di dalam ayat yang keempat ini Tuhan mengingatkan, ketika kemenangan itu terjadi, itu bukan karena jasa-jasa kita. Kalau hari ini Bapak Ibu akan menerima sesuatu hal yang baru, kita merenungkan ya. Jangan terlebih dulu menolak apa yang akan firman Tuhan katakan pada ibadah online kali ini. Kita belajar mengenai kebesaran Tuhan. Jadi yang pertama, kebesaran Tuhan itu adalah mustahil untuk menang. Ketika kita menganggap mustahil untuk menang, maka Tuhan menyatakan kebesarannya pada ayat yang pertama dari Ulangan 9 ayat yang pertama. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberang sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Ini mustahil Bapak Ibu. Ini mustahil. Tetapi Tuhan berbuat untuk menunjukkan kebesarannya. Untuk menunjukkan kebesarannya. Supaya apa? Memang ada tujuan bahwa bangsa Israel ini supaya merasakan bahwa Allah yang mereka sembah adalah betul-betul Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang punya kekuasaan dan tidak ada hal yang mustahil bagi Dia. Jadi kalau kita belajar pada ayat yang pertama ini, firman Tuhan berkata, orang-orang Israel akan berhadapan dengan satu bangsa yang besar, yang lebih kuat, bahkan dikatakan menggunakan bahasa hiperbol ini memang, yaitu bahasa yang untuk penekanan bahwa kubu-kubunya itu sampai ke langit. Sampai ke langit. Artinya menunjukkan bahwa
orang-orang enak, bangsa-bangsa yang akan mereka hadapi adalah bangsa-bangsa yang punya kubu pertahanan yang sangat besar. Kalau zaman sekarang tentu ini berbicara tentang alutsista ya, jadi alat pertahanan suatu bangsa. Berapa kapal perangnya, berapa pasukan yang dia punya. Nah, ini dinyatakan dengan kubu-kubu yang sangat tinggi sampai ke langit. Itu tuh menunjukkan bahwa pertahanannya luar biasa. Dan mustahil orang Israel untuk bisa mengalahkan. Mustahil. Sehingga kalau kita belajar, inilah kebesaran Tuhan. Mustahil untuk menang, tetapi kita bisa menang. Supaya dalam hidup kita tertanam begitu kuat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memang maha besar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud merasakan, jadi bukanlah ini Ulangan 9 ayat 1 berbicara tentang orang-orang Israel yang memang Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada mereka, bahwa mereka harus menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang maha besar, dan kemudian Tuhan menyatakan kekuasaannya. Seperti di dalam ayat 1 dari Ulangan 9 ini, Daud merasakan juga di dalam Mazmur 145, supaya kita memahami bahwa bukan hanya orang bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa pada waktu itu, tetapi Daud juga punya satu keyakinan, dan keyakinan inilah yang harus kita miliki. Dalam Mazmur 145 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan demikian. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Yang perlu kita garis bawahi, kebesarannya tidak terduga. Pada waktu kita melekat pada Tuhan yang maha besar, dan mungkin pada saat itu Bapak Ibu dan Saudaraku belum mengalami kemenangan. Seperti bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan menjanjikan kemenangan, tapi mereka belum memperoleh kemenangan. Tuhan menjanjikan kepada orang-orang Israel bahwa mereka harus menyeberang sungai Yordan dan kemudian berhadapan dengan orang-orang yang besar. Engkau akan menundukkan mereka. Saat itu mereka belum menundukkan mereka. Sama seperti Daud di dalam ayat yang ketiga, besar Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Yang ingin Daud sampaikan, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun belum melihat kebesaran Tuhan. Dan Daud kemudian memberikan satu pernyataan iman yang teguh, yaitu kebesarannya tidak terduga. Kapan Tuhan nyatakan? Itu hak Tuhan. Itu otoritas Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Dia. Dan kebesarannya tidak terduga. Caranya tidak terduga, waktunya juga tidak terduga. Bagaimana Tuhan memberikan solusi juga tidak terduga. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tentu cerita tentang Elia dan beberapa tokoh-tokoh Alkitab itu merasakan bagaimana mereka itu mengalami kebesaran Tuhan yang tidak terduga. Ketika Musa membawa bangsa Israel dan kemudian mereka berkata, kami bosan dengan makanan yang mana ini. Kami bosan, kami butuh daging. Apakah mereka kemudian tahu cara Tuhan? Apakah mereka tahu bahwa model pertolongan Tuhan itu begini? Yaitu dengan cara mengirim burung-burung puyuh yang terbang rendah sehingga mereka bisa memungutnya, bisa mengambilnya. Bahkan Musa berkata,
Seberapa banyak daging yang engkau sediakan? Apakah mungkin engkau bisa menyediakan daging dengan orang yang sebanyak ini? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebesarannya tidak terduga. Kebesarannya tidak terduga. Cara Tuhan tidak terduga. Begitu pula dengan Elia dipelihara oleh Tuhan dengan cara mengirim daging lewat burung gagak. Kebesaran Tuhan tidak terduga. Saya yakin dan percaya setiap kita yang mendengarkan, yang melihat dan mengikuti ibadah online ini pasti pernah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang tidak terduga, kebesarannya tidak terduga. Lalu bagaimana cara orang-orang Israel menundukkan orang-orang enak yang firman Tuhan berkata di dalam ayat yang pertama dari Ulangan 9 tadi? Dikatakan bahwa ini bangsa besar, ini bangsa yang lebih kuat daripadamu, ini bangsa yang punya kubu pertahanan yang sampai menjulang tinggi ke langit. Sementara mereka selama 430 tahun lamanya itu menjadi budak di Mesir dan mereka belum pernah berperang. Yang mereka tahu adalah membuat batu bata, menjadi budak di negeri Mesir, dan sekarang mereka harus berhadapan dengan orang enak yang firman Tuhan berkata lebih besar, lebih kuat. Kebesaran Tuhan yang pertama adalah mustahil diubah menjadi sesuatu hal yang tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah keindahan kita hidup di dalam Tuhan. Kebesarannya tidak terduga. Daud merasakan, demikian juga dengan kita merasakan. Kadang kita kepepet, kadang kita merasakan ada jalan buntu. Asal kita percaya kepada Dia, kebesaran Tuhan tidak terduga, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang pertama adalah musuh yang lebih besar, musuh yang lebih kuat, tetapi Tuhan tetap memberikan kemenangan kepada kita, sesuatu hal yang mustahil. Saya jadi hamba Tuhan pun juga merasakan mustahil, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan bisa membentuk. Beberapa kali saya bertemu dengan teman-teman, mereka sangat tidak percaya kalau saya jadi hamba Tuhan. Mustahil. Dan begitu banyak saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, terus terang aja Bapak, Ibu, dan saudaraku, terlintas dalam pikiran, apa yang harus saya makan? Bagaimana dengan sekolah anak saya? Sungguh berat. Sungguh berat. Dan beberapa orang, Bapak Ibu, ini betul-betul kejadian dalam hidup saya pribadi. Ketika anak saya kuliah, ada seorang anak Tuhan berkata, "Pak Pendeta, izinkanlah saya untuk membantu setiap bulan kos anak Bapak saya bayar." Dan saya ingin katakan, sampai dengan hari ini, ya anak saya sudah lulus. Anak saya sudah lulus ya, sudah bekerja juga, puji nama Tuhan. Tetapi tidak satu sen pun orang itu membantu untuk kos anak saya. Saya tidak berharap kepada manusia, saya punya Allah yang maha besar. Dan saya dimampukan oleh Tuhan. Mustahil, tapi inilah kebesaran Tuhan tidak terduga. Dan masih banyak Bapak, Ibu, dan saudaraku, beberapa anak Tuhan juga berjanji. Tapi sekali lagi kuncinya satu, saya tidak bersandar kepada manusia. Sebab saya yakin
Seperti Daud ini mengatakan dan menjadi pelajaran bagi kita. Daud berkata di dalam Mazmur 145 tadi, ayat 2 dikatakan setiap hari. Ini menarik Bapak Ibu dan Saudaraku. Ada satu peperangan antara iman dengan satu fakta. Kehidupannya Daud itu kehidupan yang tertekan. Tapi harus ada peperangan. Peperangannya di sini, ini persoalan hidup dan ini iman percaya. Setiap hari ayat yang kedua, aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari, sementara setiap hari Daud juga mengalami peperangan. Bagaimana dia dikejar-kejar, bagaimana dia akan dibunuh, bagaimana dia harus melarikan diri, bersembunyi, dan lain sebagainya. Keadaan tidak nyaman. Setiap hari, sementara Daud berkata, setiap hari aku hendak memuji engkau. Seberapa besar kita? Apakah persoalan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tindakan kita kepada Tuhan? Yang ala kadarnya, yang kalau saya sempat, yang kalau saya bisa. Tapi Daud tidak. Ini persoalan besar Daud alami, tetapi dia mempunyai iman yang jauh lebih besar. Setiap hari aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Baru ayat yang ketiga berkata, besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Amin Bapak Ibu. Betapa besar kuasa Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang menjadi renungan kita, yang seperti tadi saya katakan, jika ada hal-hal yang baru, Bapak Ibu tidak perlu reject dulu ya, menolak dulu. Tetapi terima dan kemudian renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita buka dalam Ulangan 9 ayat yang kelima. Kita akan coba melihat dalam Ulangan 9 ayat yang kelima ini dikatakan demikian. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Saya ulang ya, supaya kita menjadi tenang hati kita ya. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu. Jadi kemenangan yang terjadi bukan karena kebenaran hati kita. Dengan catatan bahwa kebenaran hati ini adalah bukan karena imanmu. Bukan karena imanmu benar maka engkau menang. Loh Pak Pendeta, kan ada firman Tuhan yang berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Injil Markus 9 ayat 23. Lalu untuk apa kita punya iman? Bukankah Tuhan Yesus pun juga berkata, imanmu itu bisa memindahkan gunung. Kalau itu benar, maka Tuhan sedang mengajarkan kesombongan. Jadi kalau ayat 5 ini berkata, bukan karena jasa-jasamu. Yang pertama bukan karena jasa-jasamu. Sudah saya sampaikan tadi di bagian pertama. Sesuatu hal yang sulit, yang mustahil itu kemudian kita memperoleh kemenangan, Tuhan sedang mengingatkan bukan karena jasa-jasamu engkau memperoleh kemenangan. Memang kemudian Tuhan menjelaskan Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang Israel itu karena kefasikan dari orang-orang enak, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan cara membuat mereka kalah. Betul, Tuhan punya alasan demikian. Jadi yang pertama bukan karena jasa-jasamu, sesuatu hal yang mustahil dan kemudian kita menang, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita,
bukan karena kecakapan kita, sehingga kita memperoleh kemenangan. Tapi Tuhan, kuncinya di situ. Pada bagian yang kedua ini, firman Tuhan kemudian berkata, atau karena kebenaran hatimu. Engkau menang bukan karena kebenaran hatimu. Jadi kebenaran hati ini catatannya adalah bukan karena imanmu. Coba saudaraku yang dikasih Tuhan, seberapa banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan melakukan begitu banyak mukjizat. Yang sakit, dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan sembuh. Orang datang dalam persoalan yang cukup rumit, kemudian dia doakan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Orang kemudian berkata, hebat ya, pendeta ini hebat. Ini yang dimaksud dengan kebenaran. Kebenaran hati. Seorang hamba Tuhan yang benar. Imannya yang benar, maka dia melakukan perbuatan-perbuatan besar. Iman yang benar kemudian dapat memindahkan gunung. Tapi masalahnya bukan di situ, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan. Bukan karena kuasa atau kebenaran ya, bukan karena kuasa atau kebenaran iman orang percaya, tetapi karena kehendak Allah dan kebesaran Allah yang membuat perkara besar itu terjadi. Kalau iman itu bisa memindahkan gunung dan kemudian berkata karena iman orang benar, karena imannya ini benar, doa orang benar besar kuasanya. Ayat ini Bapak Ibu dan saudaraku perlu kita tahu betul. Doa orang benar besar kuasanya karena apa? Allah yang bekerja. Bukan karena doa orang benar ini maka dia bisa melakukan segala perkara, tapi Allah yang bekerja di situ. Nah, kita lihat ya. Ayat ini ayat yang cukup terkenal dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja. Secara lengkap saya akan bacakan ayat ini. Dalam Roma 8 ayat 28 ini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia loh. Orang mengasihi Dia kok. Orang yang sudah mempersembahkan tubuhnya secara sempurna untuk Dia. Tapi firman Tuhan, Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi bukan karena otoritas kita, iman kita benar, doa kita benar, maka kita mampu melakukan. Sama sekali itu kehendak Tuhan. Allah turut bekerja. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku, jadi mari kita kembali belajar dari satu pernyataan Yohanes Pembaptis. Kita harus makin kecil, tapi Dia harus semakin besar. Bahkan kalau saya boleh katakan, bukan hanya semakin kecil, kita semakin lenyap, semakin tidak terlihat. Tetapi Dia semakin jelas dalam pemandangan hidup kita, dalam cerita kita, dalam bagaimana kita menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar, harus kita semakin lenyap. Ini pentingnya. Doa orang benar itu doa yang tahu bahwa Allah yang harus semakin besar. Allah turut bekerja.
Bukan karena iman kita maka secara otomatis maka itu menghasilkan satu perkara yang besar, dan kemudian tidak sedikit hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi sombong karena merasa dia punya kuasa. Jadi kalau kita lihat ya, Allah turut bekerja. Maka ada Allah, ada manusia. Ada Allah, ada manusia turut bekerja. Bukan manusia saja. Kalau manusia saja yang bekerja dan kemudian dia berhasil, kemudian dia sukses, ini adalah orang yang tidak percaya, tetapi Allah tetap memberkati mereka karena bekerja dia. Sekalipun orang itu tidak mempercayai Allah. Jadi ada Allah, ada manusia. Tetapi ada juga manusia yang tanpa Allah tapi sukses hidupnya. Kesuksesan ini dia raih, diberkati oleh Allah yang dia tolak. Karena apa? Allah tetap memberikan upah kepada dia yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sangat serius, dengan sangat jujur. Tuhan memberkati mereka. Tapi kita manusia yang percaya kepada Allah, dan Tuhan memberkati. Caranya bagaimana? Kembali ya, dalam Ulangan 9 ayat yang ketiga. Jadi kita nggak boleh main-main di dalam peringatan Tuhan untuk bangsa Israel ini. Ayat yang ketiga demikian. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, ya. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Jadi siapa yang memusnahkan, siapa yang menundukkan? Tuhan Allah. Tapi bagaimana caranya? Ayat ini kan nggak berhenti sampai di situ, tapi ayat ini berkata, demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera. Jadi siapa yang menghalau dan membinasakan mereka? Umat Israel. Seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Ini yang dimaksud dengan kebenaran hati tadi. Jadi kalau Tuhan memberi kemenangan, hati mereka sudah melekat kepada Tuhan. Bukan karena kebenaran hatimu, tapi Allah yang turut bekerja. Supaya apa? Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak jatuh ke dalam kesombongan rohani. Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang juga mengikuti ibadah ini, yang pernah melakukan perkara yang besar. Entah itu mengusir setan, ya, orang kerasukan kemudian dia doakan dan kemudian orang itu menjadi sembuh. Orang sakit yang lumpuh kemudian dia doakan dalam nama Tuhan Yesus dan kemudian dia bisa berjalan. Wah, tepuk tangan udah. Bukan karena kebenaran hati, bukan karena iman ini ya. Tapi bukan berarti terus saya menyepelekan perkara iman yang enggak. Tetap harus kita mengasihi dia. Allah yang bekerja, Allah yang punya kehendak. Sama seperti dalam ayat 3 ini Tuhan berkata, dialah yang akan berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka. Tapi Tuhan kemudian berkata, demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka. Tuhan sedang memakai kita. Kita ini hanyalah alat Tuhan. Alat Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan kebesaran. Supaya orang lain melihat Allah kita Allah yang besar.
Jadi pada bagian terakhir ini Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saya ingin menunjukkan kepada Bapak, Ibu, pada waktu Tuhan Yesus hadir dalam dunia ini, dalam kelemahan Dia yang diludahi, Dia yang dicambuk, Dia yang mengalami penderitaan, dan firman Tuhan berkata, Dia tutup mulut, sama seperti anak domba, keluh, tidak membuka mulutnya, Dia diam, seperti dalam kelemahan. Tetapi Dialah yang sekarang setelah Dia naik ke surga, kembali kepada kemuliaannya yang dulu Dia tinggalkan, dan sekarang Dia punya otoritas. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Sampai di situ, amin. Dia adalah raja. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Kita harus makin kecil, bahkan lenyap, tidak dipandang orang. Jangan kita berkecil hati kalau orang tidak menghargai kita. Seandainya kita berdoa untuk seseorang dan kemudian tidak dipandang karena doa kita, kita bersyukur. Karena yang harus nampak itu adalah Allah yang maha kuasa, yang sekarang menjadi raja. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Kan Dia kembali kepada posisi sebelumnya, Dia raja. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dia yang maha kuasa. Jadi kalau kita sekarang ini mengalami perkara-perkara yang besar, mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, aduh, jangan kemudian kita berkata, itu karena jasaku. Jasa itu berbicara tentang kehebatan kita, kepandaian kita, kesanggupan kita, pengalaman kita. Apalagi kemudian berkata, itu karena kebenaran hati yang berbicara tentang iman. Itu karena saya dekat dengan Tuhan, itu karena saya bertekun, punya iman. Betul, saya tidak menyepelekan, sekali lagi saya tidak menyepelekan perkara iman. Harus kita bangun iman kita ini. Tetapi kalau kita mengalami keadaan itu, sekali lagi, Tuhan memakai kita. Sama seperti bangsa Israel tadi. Tuhan menghalau mereka, Tuhan memusnahkan musuh-musuh orang Israel, dan kemudian Tuhan berkata, engkau harus menundukkan mereka. Makanya sebelumnya Tuhan berkata, Allah yang memusnahkan mereka. Tapi Tuhan berkata kepada bangsa Israel, engkau harus memusnahkan, itu janjiku. Mereka bisa memusnahkan, tapi bukan karena jasa mereka, bukan karena iman benar mereka, hati mereka yang benar, tapi Tuhan yang menghalau mereka. Demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Jadi kalau iman kita bisa memindahkan gunung, bukan karena iman kita, tapi karena Allah yang bekerja di dalam kita. Dia tetap Tuhan Allah yang maha besar. Amin, Bapak, Ibu. Itulah Tuhan yang hidup. Hari ini kita belajar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, yang pertama. Dan yang kedua, kita perlu bangun iman percaya kita, iman yang benar, iman yang kuat. Allah turut bekerja di dalamnya. Bukan karena iman kita, maka kita bisa melakukan perkara-perkara yang hebat. Tapi sekali lagi, di balik itu Allah yang bekerja. Supaya apa? Kita makin memahami, makin mengenal Dia, bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa.
Banyak hal yang akan terjadi, yang akan kita hadapi. Tetapi janji Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kemenangan, dan kebesaran Tuhan tidak terduga. Kita tetap melekat pada Tuhan, kita tetap mengasihi Dia, kita tetap pegang janji Tuhan, dan kita tetap percaya kepada Dia. Tuhan memberkati. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat ibadah online. Mari kita akan akhiri ibadah kita ini, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami, dan kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, karena kasih-Mu. Sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah online ini. Kami tetap mengucap syukur kepada Engkau, lawatan-Mu Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam kebesaran Engkau, ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan, kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau juga Allah yang memberkati kami, yang melindungi kami. Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan, dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Hamba berdoa ya Bapa, buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bapa, Engkau menyertai bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, buat perjuangan bangsa kami ini yang terus untuk melawan virus corona ini. Engkau memberkati, sehingga suatu hari nanti Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan, dan bangsa kami ini terlepas dari virus corona ini. Terima kasih ya Bapa, Kau berikan kepada kami semua hikmat, Kau berikan kepada kami Tuhan ketenangan dan damai sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur hormat bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan kami dengan lewat persembahan, lewat perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.